Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan kembali menyampaikan kisah inspiratif ya yang bisa nanti diambil nilai moralnya dan hal-hal positif yang ada di dalam cerita ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan hal-hal negatif yang ada di cerita ini bisa ditinggalkan dan tidak boleh ditiru. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, supaya Anda bisa memahami cerita ini dengan baik, Anda bisa memahami cerita ini dengan tidak terpenggal-penggal, supaya Anda bisa memahami ceritanya dengan utuh, maka saya harapkan para sahabat Dhamma untuk senantiasa mengikuti cerita ini atau menonton video ini sampai tuntas. Sehingga nanti kalau kita menonton sampai tuntas, mengikutinya sampai selesai, sehingga tidak timbul kesalahpahaman. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, bagi Anda yang suka dengan cerita-cerita inspiratif, maka Anda boleh follow dan Anda boleh join di Wudiko Channel. Baiklah para sahabat Dhamma yang dimanapun Anda berada, pada kali ini saya akan menceritakan kisah tentang seekor ular dan gergaji. Mungkin cerita ini pernah atau sering Anda dengar. Bahkan Anda pun mungkin pernah membaca kisah atau cerita ini. Namun alangkah baiknya kita atau saya akan mengulang kembali cerita ini untuk mengingatkan kita kembali, untuk menyegarkan ingatan kita kembali. Melalui kisah ini nanti kita bisa melakukan hal-hal positif, dan cerita-cerita yang tidak baik di dalam kisah ini bisa kita tinggalkan, dan hal baik yang ada di cerita ini bisa kita jadikan pedoman atau contoh di dalam melakukan hal-hal bajik di dalam kehidupan ini. Maka baiknya di dalam kisah ini saya akan memberikan satu judul ya. Jangan melakukan hal ini jika tidak ingin celaka. Nah, jika Anda tidak ingin celaka, maka jangan melakukan hal seperti yang dilakukan oleh ular ini. Nah, jadi para sahabat Dhamma, kita akan langsung ke ceritanya ya. Di mana Alkisah diceritakan ada seekor ular yang memasuki gudang pemilik seorang tukang kayu. Nah, kebiasaan si tukang kayu ini ya, ia selalu membiarkan peralatannya ya berserakan tanpa menyimpannya dengan rapi. Jadi pada para sahabat, terutama Anda sebagai pekerja apapun ya, kalau sudah melakukan pekerjaan, alangkah baiknya peralatan-peralatan yang Anda miliki harus dirapikan ya, supaya kelihatan nyaman untuk dipandang ya. Nah, ketika ular itu masuk ke gudang, kebetulan ular itu merayap di atas gergaji yang tajam. Ular ini merayap di atas gergaji yang tajam. Nah, tajamnya mata gergaji ini menyebabkan perut ular tersebut terluka. Ya. Dan ular ini beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Lalu ular itu pun membalasnya dengan mematuk gergaji itu berulang-ulang. Dengan mematuk mata gergaji itu berulang kali. Coba Anda bayangkan apa yang terjadi ketika ular itu mematuk mata gergaji yang tajam itu. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada,
Namun serangan bertubi-tubi dari ular tersebut malah membuat mulutnya jadi terluka parah. Anda bisa bayangkan ya, di mana seekor ular ini karena menganggap ada gergaji yang menyerangnya, lalu gergaji itu dipatuk berulang-ulang kali. Akhirnya apa yang terjadi? Mulutnya terluka parah. Ular ini marah dan putus asa. Ular itu terus berusaha untuk mengalahkan gergaji itu dengan mencurahkan seluruh tenaganya, mengumpulkan semua tenaganya. Kemudian ia membelit gergaji yang tajam itu dengan tubuhnya yang panjang. Nah, belitan ular tersebut justru membuat tubuhnya semakin terluka parah. Membuat tubuhnya semakin terluka parah. Hingga akhirnya ular itu pun mati dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh luka dan darah. Lalu, filosofi apa atau nilai moral apa yang bisa kita petik dari cerita atau kisah tentang ular dan gergaji ini? Kadangkala ya, di saat kita marah, kita sering kali ingin melukai dan menyerang balik orang yang memarahi kita. Ini yang sering terjadi. Nilai moralnya atau filosofinya di sini. Ya, seringkali ketika kita marah, ya ketika kita jengkel, kita cenderung sekali ingin menyerang balik orang yang membuat kita marah tersebut. Tetapi setelah semuanya berlalu, biasanya kita baru menyadari bahwa apa yang terluka sebenarnya, ya, kalau kita menyadari, ketika kita menyadari bahwa sebenarnya yang terluka itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Maksudnya apa? Ketika kita berusaha menyerang orang lain dengan emosi, dengan kemarahan, dengan kebencian, justru itu yang terluka adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Begitu pula dengan pikiran negatif yang selalu, yang hanya akan membuat hati kita sendiri menjadi menderita, batin kita sendiri menjadi menderita. Banyaknya perkataan yang terucap dan perbuatan yang dilakukan selama kita marah, sebanyak itulah kita melukai diri sendiri. Sebanyak ucapan atau kata-kata yang kita keluarkan ketika kita marah, maka sebanyak itulah kita melukai diri sendiri. Semakin lama kita marah, semakin lama kita benci, maka semakin banyak luka yang kita derita, semakin menderitalah hidup kita. Bapak Ibu serta para sahabat Dhamma dimanapun berada, maka seperti di dalam sair Dhammapada Yamaka Waga, sair berpasangan, yaitu sair 5, juga dikatakan, kebencian itu tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan membenci. Tetapi kebencian itu akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci, atau kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih atau kasih sayang. Nah, inilah hukum
abadi. Ibu bapak dan para sahabat Dhamma, jika kita melawan kebencian dengan kebencian, maka kita akan semakin terluka dan bahkan kita bisa binasa seperti ular yang membelit gergaji tersebut. Kalau kita melawan kebencian dengan kebencian, maka sama halnya kita akan seperti ular tadi yang membelit gergaji tersebut, yang pada akhirnya maka ular itulah yang akan mati atau binasa. Tapi lawanlah kebencian dengan cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Karena tidak ada musuh yang tidak dapat ditaklukkan dengan cinta kasih. Ingat ya. Nah, ini poinnya yang bisa Anda ambil hikmahnya, yaitu bahwa tidak ada kebencian yang tidak bisa ditaklukkan dengan cinta kasih. Tidak ada kebencian yang tidak bisa ditaklukkan dengan cinta kasih. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan kasih sayang. Tidak ada permusuhan yang tidak dapat dimaafkan oleh ketulusan atau keikhlasan. Juga seperti pepatah mengatakan, tidak ada batu yang keras yang tidak dapat dipecahkan dengan kesabaran. Dan tidak ada kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dengan ketekunan. Maka para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwa rasa dendam, amarah, dan pikiran negatif lainnya itu bagaikan ular yang membelit gergaji. Semakin lama kita menyimpannya, hal itu akan membakar dan menusuk batin kita sendiri. Dan tidak akan ada ketenangan, kedamaian di dalam batin kita selama pemikiran negatif itu ada. Selama pemikiran-pemikiran negatif itu kita simpan di dalam batin atau pikiran kita, maka selama itu kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah merasakan kenyamanan ataupun kedamaian. Juga seperti disampaikan oleh Buddha di dalam Sair Dhammapada Yammakawaga Sair 6, hanya sebagian orang yang menyadari tentang bahaya dari pertengkaran. Mereka yang bertengkar lambat laun akan binasa dengan sendirinya. Maka hindarilah pertengkaran, permusuhan, pikiran-pikiran negatif, pikiran benci di dalam batin ini jika kita ingin memperoleh perasaan batin atau pikiran yang tenang, pikiran yang nyaman, pikiran yang damai. Para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, semoga kisah inspiratif ini melalui cerita tentang ular dan gergaji ini, atau saya lebih cocoknya memberikan judul, jangan melakukan ini jika Anda tidak ingin terluka. Artinya apa? Jangan Anda membenci orang lain jika Anda tidak ingin dibenci, jika Anda tidak ingin disakiti. Hilangkanlah pikiran-pikiran benci dan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan tersebut. Jangan suka membuat pertengkaran jika ingin hidup Anda menjadi damai. Seperti saya ulangi lagi di dalam Sair Dhammapada Sair 5, ya. Di situ Buddha dengan jelas menyatakan kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian hanya akan berakhir
jika dibalas dengan kasih sayang, atau kebencian akan berakhir jika tidak dibalas dengan membenci. Dan inilah hukum abadi. Semoga melalui kisah inspiratif ini, hal-hal positif yang ada di dalam cerita ini bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan, dan hal-hal cerita-cerita negatif yang ada di cerita ini, maka Anda bisa meninggalkannya dan tidak patut untuk ditiru di dalam kehidupan ini. Maka ambillah hal-hal baik dalam cerita ini, sehingga hal-hal baik itu jika dilakukan di dalam kehidupan kita membawa pada kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.